Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Analisis Isu Nasional tentang Pernikahan Dini. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 angkatan ke-7. Yang pertama, Cintana Katarina Putri. Yang kedua, Rian Pratama Putra. Yang ketiga, Kurnia Putri Mardanti. Setelah perkenalan, mari kita mulai pembahasan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi pernikahan dini menurut UNICEF merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yang dilakukan sebelum umur 18 tahun. Sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat atau disingkat dengan BPS ada sebanyak 30,57% perempuan yang menikah kurang lebih di bawah umur 18 tahun dan 6,74% laki-laki yang menikah kurang lebih di bawah umur 18 tahun pada tahun 2020. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan jika usia mempelai pria dan wanita minimal umur 19 tahun. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang masalah pada pernikahan dini. Jadi, kenapa pernikahan dini ini menjadi salah satu isu nasional? Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi kesehatan, segi ekonomi, dan segi mental. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari segi kesehatan. Wanita hamil yang umurnya kurang dari 21 tahun memiliki risiko tinggi pada kandungannya, seperti anemia pada saat hamil, pendarahan pada saat melahirkan. Hal ini juga termasuk dalam kategori 4T, yaitu terlalu muda, di mana ini menjadi penyumbang angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang tinggi. Mengapa? Hal ini juga dikarenakan organ reproduksi pada wanita yang berumur kurang dari 21 tahun ini masih belum matang atau belum siap untuk dibuahi. Selanjutnya dari segi ekonomi. Pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap juga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat dikarenakan pendidikan yang kurang atau terbengkalai yang mengakibatkan lapangan pekerjaan juga menjadi terbatas untuk dia bekerja, seperti itu. Selanjutnya dari segi mental. Remaja di usia kurang dari 20 tahun masih cenderung labil dan efeknya menjadi banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan perceraian. Karena secara psikologis, mental remaja juga belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kurnia Putri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis isu menggunakan metode tabel pentahelix, di mana kita menganalisis dengan menggunakan 5 indikator, yaitu indikator pemerintahan, masyarakat, akademisi, bisnis, dan media. Kami akan menjelaskan indikator-indikator yang menurut kami dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Dari segi pemerintah, menurut kami kurang adanya sosialisasi mengenai bahaya atau masalah yang akan timbul di kemudian hari jika melakukan pernikahan di usia dini. Kemudian, tidak diberlakukan hukum atau sanksi yang jelas dan tegas. Kemudian dari segi masyarakat, menurut kami banyak masyarakat yang tidak mencari informasi mengenai pernikahan dini atau mungkin belum dapat informasi terkait pernikahan dini. Kemudian masih banyaknya misleading informasi terkait usia pernikahan dan juga rendahnya derajat
ekonomi yang mempengaruhi pola pikir di sebagian masyarakat menengah ke bawah yang berpikir bahwa menikahkan putrinya dapat meringankan beban keluarga. Kemudian dari segi akademisi, menurut kami masih kurangnya pengetahuan atau pembelajaran mengenai pernikahan dini dan tidak meratanya pendidikan di Indonesia serta masih rendahnya pendidikan seks dapat meningkatkan terjadinya pernikahan dini. Kemudian dari segi bisnis, menurut kami ada keuntungan lebih bagi penyedia layanan wedding. Kemudian yang terakhir dari indikator media, menurut kami media selalu memberi ruang untuk menciptakan gerakan pernikahan dini melalui sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook maupun YouTube, serta kurangnya sosialisasi terkait dampak buruk pernikahan dini di mana media hanya mengemas pernikahan dari segi positifnya saja. Dan yang terakhir, banyaknya influencer yang mensosialisasikan tentang menikah cepat atau menikah muda, tapi tidak mengedukasi tentang kehidupan pernikahan atau persiapan pernikahan. Selanjutnya, ada beberapa cara atau upaya-upaya pencegahan yang dapat kami sarankan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Di antaranya, yang pertama, diberlakukannya hukum atau sanksi yang tegas. Yang kedua, penyebaran informasi terkait bahaya pernikahan dini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan formal dan pendidikan seks. Dan yang terakhir, memberdayakan anak dengan keterampilan yang positif.